Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pasar Modal Syariah semua. Selamat bergabung di podcast Pasar Modal Syariah berinvestasi yang amanah bersama aku, Rahma Sulisyoning-Arum. Semoga dengan adanya podcast ini, Sobat Pasar Modal Syariah bisa dapat manfaat dan juga semakin paham, terutama terkait investasi di pasar modal syariah. Nah, pada podcast kali ini, kita akan membahas mengenai cara menyeleksi saham syariah bersama narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Pungkas Triwidiatmojo. Nah, beliau ini merupakan Kepala Subbagian Pelayanan Informasi Pasar Modal Syariah di OJK. Terima kasih Pak Pungkas sudah menyempatkan waktu untuk sharing-sharing bersama Sobat Pasar Modal Syariah. Ya, Pak Pungkas, kalau boleh di-sharing nih ke Sobat Pasar Modal Syariah semua, apa sih yang dimaksud dengan efek itu? Mungkin kita akan mengacu ke Undang-Undang Pasar Modal. Jadi di situ ada definisi terkait efek. Yang dimaksud efek adalah surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal. Efek tersebut dapat berbentuk antara lain misalnya saham, termasuk saham syariah, bisa juga obligasi ataupun sukuk, bisa juga reksadana, termasuk reksadana syariah. Oke, tadi kan sudah terkait efek nih, Bang Kasil. Lalu selanjutnya, kalau yang dimaksud dengan efek syariah atau daftar efek syariah sendiri itu yang seperti apa ya? Ya. Kaitannya dengan tadi efek, definisinya, mungkin kalau daftar efek syariah adalah daftar di mana daftar efek syariah adalah kumpulan efek syariah yang diterbitkan oleh otoritas jasa keuangan ataupun dapat juga diterbitkan oleh pihak penerbit daftar efek syariah. Nah, kegunaannya sendiri, daftar efek syariah itu digunakan sebagai acuan baik oleh investor maupun pihak yang menyediakan indeks saham syariah di Indonesia. Lalu untuk suatu saham itu agar bisa masuk ke daftar efek syariah, kira-kira kriteria-kriteria yang digunakan untuk menyeleksi saham tersebut itu seperti apa? Ya. Dalam menentukan sebuah saham apakah masuk ke dalam kriteria saham syariah atau tidak, pertama kita harus melihat kegiatan usahanya dulu. Apakah kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau tidak. Ketika sesuai dengan prinsip syariah, maka sahamnya secara otomatis akan menjadi saham syariah. Lalu, untuk perusahaan yang tidak berkegiatan berdasarkan prinsip syariah, kita harus melakukan review. Pertama, review kegiatan usahanya, apakah bertentangan dengan prinsip syariah atau tidak. Kemudian, kita melihat apakah ada transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Kemudian, terakhir kita melakukan review atas laporan keuangan untuk menghitung rasio keuangannya. Nah, rasio keuangannya sendiri terbagi dari dua. Pertama adalah rasio utang berbasis bunga, tidak boleh lebih dari 45%, dan rasio pendapatan non-halal tidak boleh lebih dari 10%. Oke, Pak Pungkas. Terkait rasio keuangan tadi ya, apa sih alasan saham syariah itu masih ditolerir untuk mempunyai utang berbasis bunga maupun rasio pendapatan non-halal? Ya, baik. Mungkin cukup banyak alasan mengapa kita masih tidak menggunakan kriteria 0% ya misalnya ya. Sebagai contoh, kita kalau merefer ke standar internasional EOV, itu memang dalam penerbitan saham syariah itu masih diperbolehkan. Misalnya di sini untuk utang berbasis bunga masih diperbolehkan tidak melebihi 30%. Kemudian untuk pendapatan non halalnya tidak boleh melebihi 5%. Kemudian mengacu pada kriteria yang digunakan oleh provider indeks di luar negeri, misalnya Dow Jones, kemudian Morgan Stanley, mereka masih menggunakan 33% untuk rasio utang berbasis bunganya dan 5% untuk rasio pendapatan non-halalnya. Nah, dari situ juga ada pertimbangan bahwa kondisi pasar modal syariah Indonesia yang masih dalam perkembangan. Artinya, jumlah emiten yang tercatat di Indonesia, jumlahnya mungkin kalau dibandingkan dengan jumlah emiten tercatat di luar negeri itu jumlahnya masih sedikit, sehingga masih dimungkinkan untuk menggunakan rasio yang lebih loose dibandingkan dengan yang ada di luar negeri. Selain itu pula, kita juga selalu mendapatkan dukungan dan bimbingan dari DSN MUI dalam penerbitan ketentuan maupun penerbitan daftar efek syariah, sehingga kita tidak salah arah dalam melakukan penerbitan DES tersebut. Dan terakhir, dari sisi ketentuan, kita masih diperbolehkan untuk merubah rasio keuangan yang digunakan dalam penerbitan daftar efek syariah itu sendiri. Ya, jadi memang menyesuaikan kondisi di negara kita ya khususnya.
dan akan dimungkinkan juga akan lebih ketat lagi begitu ya rasionya. Betul, bisa dimungkinkan. Ya, mungkin agar lebih tergambar lagi nih sobat pasar modal syariah semua, mungkin bisa diberikan suatu contoh cara melakukan screening suatu saham. Baik, mungkin kita kasih contoh sebuah perusahaan, sebut saja perusahaan X. Perusahaan X ini pertama kita lihat kegiatan usahanya dulu, apakah berdasarkan prinsip syariah atau tidak. Jika dia bukan entitas berdasarkan prinsip syariah, maka kita lihat lagi apakah kegiatan usahanya bertentangan dengan prinsip syariah atau tidak. Nah, misalnya sebagai contoh perusahaan X ini kegiatan usahanya adalah telekomunikasi. Secara kaidah, telekomunikasi tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Screening selanjutnya adalah kita akan melakukan perhitungan atas laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan dari perusahaan tersebut. Nanti kita akan memperoleh nilai rasio dari pendapatan non-halal maupun utang berbasis bunga dari perusahaan tersebut. Jika semuanya di bawah threshold, maka saham tersebut dapat masuk ke dalam daftar efek syariah. Oke, berarti secara garis besar ada 2 screening ya. Screening pertama melihat kegiatan usaha utama perusahaan, dan screening kedua untuk menentukan rasio keuangan. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Pungkas. Di mana sih kita bisa melihat daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK? Baik. Pertanyaan yang menarik nih, memang kita cukup banyak mendapatkan pertanyaan tersebut. Mungkin kalau misalnya penerbitan secara periodik oleh otoritas jasa keuangan, teman-teman bisa melihat ke website OJK di bagian data dan statistik. Di sana ada menu khusus daftar efek syariah. Nanti di situ akan diupdate secara periodik ketika ada penerbitan daftar efek syariah yang baru. Kemudian bisa juga dilihat dari pengumuman khusus untuk penerbitan daftar efek syariah bersifat insidentil. Itu bersamaan dengan proses penawaran umum saham ketika memperoleh pernyataan efektif dari OJK. Oke, terima kasih banyak nih Pak Pungkas sudah menyempatkan untuk sharing ke kita semua. Dan terima kasih banyak untuk Sobat Pasar Modal Syariah semua yang sudah mendengarkan podcast Pasar Modal Syariah kali ini. Jangan lupa sering-sering terus pantengin podcast Pasar Modal Syariah dan juga website Pasar Modal Syariah di www.pasarmodalsyariah.com. Oke, kalau gitu aku Rahma Sulisyoning Arum izin pamit. Sampai ketemu di podcast seru selanjutnya bersama banyak narasumber asik lainnya. Maju terus Pasar Modal Syariah, berinvestasi yang amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.